Waalaikumsalam. Kemarin tuh sampai di pembahasan tool sama tahap perencanaan, Pak, di tugasnya. Oke, kemudian sudah hubungi Pak Eka, sudah dapat tempat gimana? Udah untuk di ruangan, Pak, di hari Senin di A21 jam 2 siang, Pak. Ya, dia akan diarahkan Pak Eka sama izinnya diberikan beliau per kelompok ya. Dia pakai kelompok kemarin. Iya, Pak, pakai kelompok. Di screenshot dulu, tolong di screenshot jadikan absensi. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Oke. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, mungkin slide terakhir ya. 1, 2, 3. Eh, 1, 2, 3. Eh, oke, Pak, sudah, Pak. Oke, ini yang akan kita bahas pertemuan kali ini adalah apa yang akan dilakukan nanti pada saat Anda ke lapangan. Saya ulang, ini pertemuan ke-13 minggu ini artinya sudah dalam semester ini tinggal 3 minggu lagi termasuk UAS. Jadi minggu depan 14-15 kemarin saya rancang sama Pak Eka 2 minggu. Selama proses 2 minggu nanti mereka yang menentukan harinya kapan bisanya. Jadi nanti hari Senin kalau mau koordinasi sama Pak Eka silahkan. Penempatannya kalau saya nggak salah yang sudah oke itu 9 ya. Ada desainnya. Yang belum itu Loka DNN Deli Serdang.
izinnya belum bukan bermasalah, belum dapat, orangnya lagi sibuk gitu. Jadi yang pasti nanti Anda di sana ini akan kita lakukan. Pertama, Anda akan berinteraksi langsung dengan pekerja sosial, konselor adiksi, dan klien. Apa bedanya dengan PKL? Kalau di PKL nanti pun Anda belum tentu mendapatkan akses untuk handle klien. Kenapa? Karena kalau dia tidak pakai MOU, mereka tidak akan kasih akses apa ya, eh, bukan handle, berinteraksi. Tapi pada mata kuliah Nabza ini, Anda dengan kerjasama MOU, MOA, dan IA dari Prodi dan beberapa lembaga Nabza tadi, kami mintakan Anda bisa berinteraksi. Tapi tetap ya, kalau untuk menghandle ataupun menangani pasti tidak bisa diberikan. Berinteraksi langsung, misalkan nanti ada pekerja sosial, adapun nanti konselor adiksi sedang melakukan assessment atau pelaksanaan program daily activity, Anda bisa berpartisipasi di dalamnya. Biasanya kalau ada anak-anak mahasiswa ke sana, mereka minta Anda ngasih materi itu. Jadi persiapkan beberapa materinya tentang motivasi gitu. Psikologi yang motivasi, nanti Anda akan diminta apa presentasi dan lain-lain. Tapi itu tambahan. Jadi kita mulai untuk tugasnya. Jadi tugasnya nanti akan dikumpulkan menjadi ujian akhir semester. Oke? Tugasnya ini adalah tulisan, tulisan dan apa ya, publikasi lah, berbagai publikasi. Jadi tidak ada ujian akhir semester, tapi Anda membuat publikasi di mata kuliah ini. Oke, nanti kita akan buat apa lagi, pertemuan lagi untuk membahas apanya, step by step apa yang harus dilakukan. Ini untuk turun lapangannya dulu. Yang Anda harus persiapkan, pertama itu kamera handphone ya, pastikan baterainya penuh. Kenapa? Karena nanti akan Anda merekam. Oh ya, soal merekam ini kadang ada yang dikasih, ada yang tidak. Ini tergantung kebijakan dari masing-masing ya. Karena ada privacy di sana, ada kerahasiaan klien yang harus dijaga. Karena kalau dipublikasi di YouTube kan nanti ada ketentuan, misalkan diperbolehkan tapi dengan catatan di blur gitu, atau dikasih emo, wajahnya ditutup dan lain-lain. Tapi persiapkan saja, kalaupun tak dikasih merekam klien, minimal lokasi. Supaya apa? Nanti tahu lokasinya di sini, ataupun di Anda saja yang di kelompok itu yang membuat video. Karena nanti salah satu luarannya adalah video tentang praktik, bukan praktik ya, video pekerja sosial nabza gitu. Oke, kemudian yang kedua, setelah Anda mempersiapkan diri, mempersiapkan peralatan, Anda harus memahami, balik dulu Sultan ke PKL, buku PKL yang di bagian group work yang kemarin. Ini yang akan kita lakukan. Sebentar ya, Jadi Pak. Anda akan melihat gitu. Di sana itu apakah sesuai nggak? Ada metode group work. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwasanya metode ini yang diterapkan oleh seorang social worker. Oke. Kemudian ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi seorang pekerja sosial. Kemudian ada lagi konselor adiksi. Kemudian ada lagi psikolog atau psikiater, ada perawat. Nah, Anda bisa nggak nanti di sana sambil melihat itu, nanti Anda bisa bisa memahami, bisa menjelaskan. Ini semesternya kan semester berapa? 4 ya? Orang kami atau orang cutting, Pak? Kalian berapa? Dua-dua, Pak. Semester 4. Semester 4. Oke, berarti kan sudah bisa levelnya analisis kan? Bukan lagi mengetahui, memahami, menjelaskan. Apalagi yang 1 tahun berarti semester 6. Semester 6 analisisnya sudah bisa ke project sebenarnya mereka. Jadi yang kedua saya ulang ke bagian apa Sultan? Tolong ke group work. Kemarin yang group work, tahapan group work tadi itu yang akan kita lakukan gitu.
Tolong dicatat ya Sultan. Pertama tadi persiapan. Jadi nanti setelah di briefing sama Pak Eka dikasih surat izin, jangan pula Anda kalian malu-maluin. Karena nanti bawa nama prodi, bawa nama fakultas dan universitas ketika Anda ke sana. Artinya jaga etika. Kemudian berpakaian yang rapi, pakai alma mater sananya. Jadi, dilepas oleh kami untuk apanya? Untuk persiapan. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah Anda levelnya adalah menganalisis peran pekerja sosial di lembaga rehabilitasi sosial Nabza. Hmm. Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini coba yang pertama tadi lah membandingkan dulu, menganalisis, membandingkan seorang pekerja sosial, kemudian oke, Anda analisis dulu, apakah betul seorang pekerja sosial atau konselor adiksi tadi di buku konselor di buku apa yang Nabza, seorang pekerja sosial ataupun seorang konselor melakukan tugasnya misalkan. Hmm. Apakah adalah kan kalau di buku yang biru yang apa narkoba di kalangan remaja awal masuk ada konselor menangani dia assessment. Hmm. Apakah asesmennya itu dilakukan oleh seorang konselor adiksi? Nah, konselor adiksinya itu dalam melakukannya, apakah dia memiliki sertifikat BNSP, kemudian apakah dia nanti seorang konselornya, eh, coba ke Kemana, Pak? konselor dan pekerja sosial, di bab konselor dan pekerja sosial, Oh, bab 6. konselor adiksi. Bagian 5. Bagian 6. Oke. Bagian. Ini, Pak. Ya, nah itu tabel itu penerimaan awal seperti apa penerimaan awal. Sebenarnya ini kan punya konselor nih. Ini yang Anda analisis nih. Jadi ada kemarin kan saya ulang ya di sini ya. Ini yang pertama Anda menganalisis nih, betul nggak di kayak gini. Jadi nanti jangan heran kalau misalkan pecandu penyalahguna korban, ini, mereka tetap korban walaupun kemarin kan saya katakan apakah masuknya karena mau ditangkap polisi, mau dipenjara, mau diceraikan bininya atau mau dicoret ayahnya dari ahli waris, mereka tetap menjadi korban. Kenapa? Selama dia menggunakan batasan tertentu, dia masuknya pengguna, pengguna itu korban. Jadi kalau dia batasan tertentu jadi pengedar. Pengedar itu dia pidana, penjara. Hukumannya hukuman mati paling tinggi seumur hidup kayak kemarin apa? Freddy Budiman hukuman mati. Nah, dia masuk kategori pengedar. Jadi kalau dia menggunakan mengkonsumsi sendiri jatuhnya jadi korban. Oke, tapi kalau dia mengedarkan maka yang berlaku adalah pidana. Yang paling tinggi mati, seumur hidup, kemudian ya tahunan. Paling paling sedikit kalau dia ganja itu pengedar 5 tahun. Itu hukumannya. Sorry, itu jatuhnya dia menjadi pidana. Tapi kalau dia mengkonsumsi, apakah dia coba-coba, apakah dia sudah ketergantungan, tetap jatuhnya sebagai korban. Itu undang-undangnya yang mengatakan undang-undang tentang psikotropika. Kalau nggak salah, saya di sini ada tuliskan di sini. Mereka korban, kalau nggak salah. Coba ke bawah. Lagi next. Korban. Mereka dikatakan sebagai korban, tapi bukan apa ya, tidak bisa di dipidanakan. Makanya kalau ada yang dipenjara dikarenakan menggunakan ya, kemudian ditangkap polisi. Apa contoh nyatanya? Contoh nyatanya itu yang artis itu tuh nggak ada yang dipenjara, dipidana, selalu direhabilitasi. Nah, jadi di masyarakat kita ini perlu disadarkan, disosialisasikan bahwasanya kalau dia pengguna, jatuhnya korban. Coba, coba ketikan korban di situ. Udah, Ada Pak. nggak? Ini Korban korban. penyalahguna. Korban penyalahguna. Korban penyalahguna nafza. Ada undang-undangnya kalau saya nggak salah, udah saya masukkan di sini.
korban. Bahwasanya ban. Carilah di situ. Saya ingat saya masukkan dan Ini Pak tidak salah tuh. undang-undangnya Pak. Iya, undang-undangnya Undang-Undang tentang RI nomor 35 tahun 2009 bukan? ya nanti Anda baca saja. Kita kembali ke diagram tadi. Silakan baca sendiri. Saya hanya mengingatkan bahwasanya yang masuk tadi, kenapa dia masuk ke kategori korban? Karena undang-undangnya sendiri mengatakan setiap dia kategori menggunakan mengkonsumsi jatuhnya korban. Tapi kalau dia mengedarkan dalam dosis kecil, dosis sedang, dosis besar dia pengedar. Pengedar itu masuk dalam undang-undangnya mengatakan dia pidana. Nah, jadi yang di lapas-lapas itu lapas penuh dengan apa? Bukan penyalahguna, tapi pengedar. Makanya yang kayak Freddy Budiman yang sudah disuka miskin pun masih bisa dia mengedarkan, mengontrol jaringan narkobanya gitu, hukuman mati. Nah, jadi perlu disosialisasikan bahwasanya eh, selama dia mengkonsumsi baik ringan, sedang dan berat, dia adalah korban penyalahguna. Maka kalau dia korban sama kayak orang sakit, dia harus direhab. Nah, ini yang Anda bisa lihat apanya artis ya. Artis-artis itu nggak pernah ada yang di penjara, walaupun dia ditangkap sama polisi. Pertama ditangkap gitu kan. Ujung-ujungnya pasti rehabilitasi. Nah, yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat kita bahwasanya eh, masyarakat kita ini tidak paham akan Oke, saya ulang ya, di masyarakat kita bahwasanya kalau dia ditangkap polisi pasti masuk menjadi eh, pidana jatuhnya, dihukum sampai 5 tahun, padahal dia adalah korban. Korban itu ada haknya berdasarkan undang-undang kalau dia menjadi korban dia adalah direhabilitasi. Yang paling gampangnya lihat saja artis tidak pernah ada yang ditangkap kalau dia terbukti sebagai apa ya memiliki dan mengkonsumsi pasti jatuhnya ke korban. Nah, dari sini jadi kalau di beberapa nanti programnya TC yang kemarin saya katakan ada yang masuk karena tadi. Kemudian kalau dia NE, Narcotic Anonymous, itu program activity daily-nya ya. Misalkan nanti Anda datang, Bapak, Anda wawancara lah nanti di sana konselor ataupun apanya, pemilik panti, program di sini apa? Kalau dia TC, nah ini therapeutic community, dia tadi tangkapan karena paksaan dan lain-lain. Tapi kalau NE, Narcotic Anonymous biasa dikhususkan untuk orang yang memang betul-betul mereka hanya menerima karena mereka betul-betul sadar mau pulih. Nah, jadi nanti kalau kedapatan nanti yang programnya yang Narcotic Anonymous atau NE, nah, jadi jangan 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 heran kalau yang di sana itu sudah lebih eh, apa ya lebih sadar, lebih gampang untuk mengapakan programnya. Itu biasa hasil penelitian saya yang mengatakan bahwasanya lebih cepat program NE, walaupun sama-sama 12 langkah nih, lebih cepat diterapkan kepada korban penyalahgunaan narkoba karena memiliki kesadaran untuk pulih dibandingkan di TC. Nah, hasil relapse-nya sendiri lebih besar di TC dibandingkan di NE. Kenapa? Karena dia memang menjaga diri dia sudah kesadaran penuh gitu. Dibandingkan dengan TC tadi, karena tadi ada paksaan, ketakutan, ancaman, dan lain-lain. Ya, itu awal masuknya. Ini yang Anda analisis. Apakah betul seperti itu atau seperti apa temuan Anda? Ya terserah saja. Itu nanti yang Anda analisis. Jadi level Anda bukan lagi mengetahui, memahami, menjelaskan, tapi sudah naik semester 4, 5, 6, 4, 5 itu sudah bisa menganalisis, membandingkan, kemudian levelnya naik lagi dia di semester 6, semester 7, dia sudah bisa membuat project. Ada case di sini. Case-nya apa? Ini Anda ke lapangan, case yang terjadi selama ini seperti apa adalah banyaknya relapse, itu pasti. Kemudian banyaknya IPWL. Nah, tapi analisisnya tidak sampai seperti itu case-nya.
Anda turun lapangan, karena Anda kan belum menghandle secara langsung. Ini di mata kuliah ini Anda menganalisis apakah teori yang dituliskan seorang konselor adiksi tadi Anda temukan di sana. Apakah teori tentang pekerja sosial yang melakukan group work dalam penyalahgunaan nafza diterapkan di sana atau tidak? Jadi Anda analis kenapa tidak terjadi, atau ada kombinasi, atau misalkan ada ketidaksesuaian antara teori group work yang diterapkan oleh seorang social work di lembaga nafza. Silakan Anda analisis, jadi levelnya adalah level menganalisis. Bahan materinya dari buku ini, ketiga buku ini bisa menjadi dasar Anda untuk menganalisis. Balik lagi ke buku siapa tadi? Narkoba Remaja. Oke, nah masuk ke sini, assessment. Apa yang dilakukan di sini? Di penerimaan awal. Penerimaan awal siapa yang melakukan? Bagaimana ini dilakukan mereka? Assessment-nya seperti apa? Anda belajar ASEAN kan? Nah, apakah betul dilakukan ASEAN sama ini? Ada nggak formulirnya? Ya kan? Siapa yang berhak melakukan ASEAN ini? Nah, ini. Jadi Anda juga jangan malu-maluin sampai sana, nanti yang Anda mau tanyakan juga nggak tahu, ya kan? Anda sudah belajar sama Pak Eka, jadi konselor adiksi tadi itu melakukan ini tidak? Nah, tapi jangan pula nanti Anda sebagai menginterogasi, ya, tidak. Berdiskusi, jadi tugasnya wawancara. Apakah betul dilakukan seperti ini? Bagaimana caranya? Seperti apa caranya? Bisa dijelaskan nggak, Pak? Misalkan sama pemilik panti atau konselornya. Dilakukan nggak tahapan ini? Kemudian, apa metode yang dilakukan mereka di sini? Ya kan? Menggunakan metode apa? Berapa kali? Jadi, dalam penelitian pun, ini anak-anak yang sudah mau menjelang skripsi, dalam membuat pertanyaan itu mereka biasa, catat Sultan ya, nanti di share lagi di grup, membuat dengan metode 5W tambah 1H. Apa itu? What, where, whom, why, when, plus how. Jadi mengembangkan pertanyaan penelitian dalam peneluan cara, biasanya menggunakan 6 ini. What, where, who, why, whom, plus how. Jadi apa ini maksud dengan assessment? Bagaimana dilakukan assessment? Siapa yang melakukan assessment? Kapan itu assessmentnya? Alatnya yang digunakan apa saja? Bagaimana caranya? Nah, tapi tak mesti semua harus kau tanyakan 5 kata tanya tadi. Misalkan sudah dijelaskan dia, panjang lebar tak usah kau tanyakan lagi apa namanya, bisa dijelaskan, nggak usah. Jadi ini melatih untuk apa nanti, membuat panduan wawancara ketika turun lapangan pada saat skripsi. Nah, selesai sampai sini direhab, masuk ke sini rehab. Di sini akan kita bandingkan dengan metode group work. Pada saat rehabilitasi, terutama di sosial ya, kita medis, tidak medis. Berarti di sini rawat jalan, rawat inap. Nih, A, B, C. Bisa rawat jalan, bisa rawat inap. Nah, pada saat terjadi rehabilitasi sosial, apa yang dilakukan di sini? Rawat jalan seperti apa? Apakah dilakukan juga metode group work atau malah case work? Nah, ya kan? Kemudian pada saat rawat inap, apa yang dilakukan? Berarti ini yang 1 bulan, 3 bulan. Jadi kalau rawat jalan dia hanya datang konsultasi. Kalau konsultasi pasti case work. Tidak ada group work di sana. Jadi nanti pulang lagi, balik lagi, lihat bagaimana apanya. Gitu. Tapi yang rawat inap, yang ada program, nah apakah programnya sama? Apakah juga? Nggak mungkin. Program itu yang TC atau ini itu hanya untuk yang rawat inap. Gitu. Pasti berbeda programnya. Apa yang dilakukan? Program apa namanya kalau dia rawat jalan? Kalau rawat inap, seperti apa dijalankan rawat jalan tadi? Siapa yang melakukannya? Berapa kali dalam seminggu atau sebulan? Bagaimana prosesnya? Ini yang akan dibandingkan nanti dengan ke case work dan group work kalau ada. Tapi kalau tidak ada langsung ke group work, yaitu rawat inap. Tapi kalau ada ya Anda mau explore silahkan saja. Ada rawat jalan seperti apa. Oke, nah sampailah dia nanti selesai, ini kan baru kalau terjadi relapse, diterima lagi di sini. Relapse ini apa? Orang yang sudah masuk dari awal sini, kemudian di assessment, kemudian menjalani rehabilitasi, setelah dinyatakan pulih oleh lembaga, keluar balik lagi. Nah, makanya istilahnya relapse nih. Nah, bagaimana kalau udah relapse? Nah, mulai lagi prosesnya penerimaan, berarti berlaku lagi
yang tadi. Terjadi relapse lagi, ya itu. Jadi siklusnya kayak gini. Maka seorang konselor adiksi saja, mereka tidak bisa mengklaim bahwasanya bisa langsung pulih. Dia buat relapse di sini, dia buat relapse di sini 2 kali. Artinya tidak ada jaminan gitu. Nah, itu kritikan saya terhadap buku itu mengkritik tentang model-model tadi. Jadi itu nanti pembahasannya berbeda. Nah, tapi kalau tidak ada usahanya, kan apa mau dibiarkan saja? Ternyata kan ada juga yang pulih, ada juga yang story sukses dari rehabilitasi, ada yang kembali kepada keluarga, banyak juga yang relapse gitu. Itu yang perlu kita benahi. Jadi seorang peneliti, seorang saintis itu memberikan kritik kenapa ini terjadi gitu. Makanya saya tidak mau hanya sekedar mengkritik, saya mau ikut terjun langsung ke sini, memberikan sumbangsi. Ketika terjadi relapse, apa yang harus dibenahi gitu? Apakah programnya yang bermasalah? Apakah seorang konselornya, pekerja sosial tidak kompeten SDM-nya? Apakah sarana prasarananya? Kalau ini semua sudah masuk standarisasi, relapse juga. Berarti ketika dia keluar, apakah keluarganya misalkan, apakah lingkungannya? Nah, bagaimana kalau di lingkungan? Apa solusi yang bisa diberikan? Nah, seperti itu pada tataran apa ya akademisi untuk menghasilkan formula-formula supaya melakukan meminimalisir terjadi lagi penyalahguna. Ini yang akan dilakukan nih. Sampai di sini bisa dimengerti? Atau kita lanjut? Berarti Pak, misalnya kan kami ke lapangan, terus untuk misalnya rawat jalan tuh macam opsional gitu kan Pak, misalnya Kalau ada ada, wajib lapor gitu. ya. Karena tidak semua ada rawat jalan. Nah, ini kan banyak panti nih. Banyak panti rehabilitasi yang akan disebarkan sama kalian per kelompok. Ada yang sudah SCC kayaknya 9 kemarin kata Pak Eka. Nah, ada yang menggunakan rawat jalan, ada yang tidak. Tapi yang pasti inap. Yang rawat jalan aja nggak ada. Sorry, kalau ada yang baru ya, yang baru, biasanya rawat jalan. Nggak, malah tidak ada rawat inapnya. Yang baru-baru berdiri IPWL-nya, biasanya hanya rawat jalan. Nah, ini yang selalu di apa kucing-kucingan sama polisi daripada ditangkap nah masuk ke sini gitu. Makanya udah jadi siklusnya kayak lingkaran setan. Anak bapak atau anak ibu mau dipenjara atau direhab. Ini saya sampaikan fakta ya. Anda mungkin di sekitaran Anda juga mendengar, mengetahui keluarga ataupun teman yang dijadikan ini oknum. Saya tidak mengatakan apa oknumnya. Ini jadi daripada di penjara dia kita rehab, tapi tidak direhab seutuhnya. Nah, dimintailah uang sekian, nah, nanti keluar lagi, tangkap lagi segala. Ini yang siklus yang harus kita hentikan gitu. Nah, kalau Anda datang pada saat acara Kapolda kemarin, acara narkoba yang Kapolda Sumatera Utara Pak Irjen Agung, dia juga mengkonfirmasi bahwasanya kita saja kelelahan gitu untuk ini. Maka kita mengajak universitas untuk membantu katanya. Jadi yang selama ini dilakukan di hulu dengan menangkapi bandar segala macam, iya, tapi efeknya sudah terlalu banyak dari masyarakat. Anda waktu datang acara apa Kapolda Sumatera Utara dia menyampaikan demikian Pak Kapolda Pak Irjen Agung itu. Dia mengajak bahwasanya lembaga relapse ini lembaga rehabilitasi ini untuk mengatasi yang ini gitu, yang sudah terlanjur menggunakan. Jadi kalau bandarnya urusan mereka tapi penyalahgunanya urusan BNN, urusan eh, IPWL, rehabilitasi. Ini Ini yang akan kita dalam mata kuliah ini itu yang saya sampaikan adalah tugas akademisi yang mendalami soal narkoba atau nafza. Oke, jadi opsional. Kalau ada silahkan, kalau tidak ada nggak masalah. Ada lagi silakan. Pak, izin Pak, saya mau bertanya. Ya, Untuk yang relapse ini tadi, kalau misalkan dia masuk lagi, itu apakah penanganan yang dikasih untuk pasien ini bakal lebih intensif ataupun mungkin kayak sama. waktu rehabilitasinya ditambah atau Iya, gimana, Pak? nggak sama. Jadi makanya coba balik lagi sultannya. Assessment-nya tadi, ini sama kayak diagnosis seorang dokter tadi. Jadi kualitas assessment-nya itu yang dipertanyakan di sini. Nah, ini maka bandingkan nanti asesmen seorang pekerja sosial.
Jadi Anda melihat ini kan dari konselor. Ini kan saya belum selesai nih. Ini pandangan dari konselor. Ini yang materinya dikasih Pak Eka. Oke? Saya ngasih materi dari pandangan perspektif pekerja sosial. Ini dari konselor. Saya belum selesai ininya. Kan mau membandingkan. Bandingkan berarti apple to apple dong. Ini perspektif konselor adiksi. Anda sudah dapat materi konselor adiksi itu. Udah sampai setengah semester. Nah, coba lihat di sana. Dilakukan tidak? Oke, Anda analisis. Dari materi yang disampaikan oleh Pak Eka, seorang konselor, coba lihat di lapangan. Apakah bersesuaian teorinya? Apakah dijalankan? Kan namanya analisis. Jadi analisis itu berarti ada teorinya. Ini kondisi di lapangan. Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Analisis itu kan di sini. Oh, teorinya bilang gini, tapi kenyataan tidak. Kenapa? Apa yang menyebabkan tidak terjadi? Gitu. Oke? Nah, kemudian setelah ini baru Anda lihat dari perspektif pekerja sosialnya. Sosiolog seperti apa? Maka buka buku praktik PKL. Sultan. Oh iya. Aha, bentar, Pak. Oke, buka buku panduan. Eh, kok ini? Bentar, bukan. Mana tadi dia? Ah, nih. Di grup walk. Nah, kalau dia rawat inap, dia sudah pasti menggunakan grup walk tuh. Ada tahapannya di situ, ya kan? Persiapan, ke bawah, pelan-pelan, terus. Nah, di atas ya, di atas ya, di atas ya. Lagi. Nah, tuh. Kelewatan. Nih, kan, Bawahnya atas lagi, ya. Pak, metode penanganan dengan Ah, tahapan ya. pemanggilan. Oke, nih. Oke. Nah, ini kan punya bukan Sultan, ini untuk masyarakat. Jadi di atas kelompok. Kita yang kelompok, yang mulai persiapan, yang kemarin dicari nggak nampak itu loh. Apa juga ya? Ini ya tahapan Ada penelitian. asesmen, yang ada asesmen, kemudian ada perencanaan. Nah, ini. Ini ya, Oke. betul. Nah, penelitian ini apa yang dilakukan? Ini case work, group work di bawah. Yang di bawah lagi, di bawah lagi. Ini ya, Nah, Pak. itu. Ya, ini kalau dia group work pakai yang ini. Maka apa yang mau dipersiapkan? Nah, itulah tadi persiapannya seorang social work-nya, kemudian di lapangan seperti apa mengkondisikan. Jadi ini tafsirnya beda-beda ya. Mempersiapkan diri, kemudian petugas ini adalah konselornya, materi, kemudian di lapangan mengkondisikan dan lain-lain. Nah, masuk yang poin kedua, assessment. Ini dia poinnya. Nah, makanya saya tugaskan kemarin cari assessment tools-nya apa dalam casework dan group work. Kalau group work pakai yang ini. Sehingga nanti Anda bisa melihat apakah dilakukan oleh pekerja sosial. Kalau iya, apa yang mereka lakukan? Misalkan kita menggunakan metode DLP, menggunakan pohon masalah. Coba tanyakan, apakah digunakan di sana? Atau mereka menggunakan metode yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Nah, itu kan menjadi tukar ilmu gitu. Grup work kalau di sana nggak pakai itu lagi, kami menggunakan metode yang baru. Nah, seperti apa? Ini yang dieksplorasi. Kemudian setelah itu sampailah dia muncul namanya menjadi masalah prioritas. Apa itu? Di kelompok tadi. Jadi berartinya sudah kelompok yang kalian analisis. Kenapa? Karena ini yang dalam melaksanakan activity daily dalam rangka therapeutic community atau narkotik anonimus. Apa yang menjadi masalah di kelompok ini dalam mengikuti model TC atau model NE? Prioritas masalahnya apa gitu. Jadi itu analisis sampai seperti itu. Jadi tugas kalian di sana melihat apakah ini dilaksanakan oleh seorang pekerja sosial. Kalau sebelumnya oleh seorang konselor. Oke. Nah, ini
tugas seorang social work-nya. Jangan-jangan pekerja sosialnya nggak tahu nih. Bisa jadi. Karena hipotesis saya bahwasanya pekerja sosialnya tidak kompeten, hampir, termasuk konselornya, tidak kompeten hampir di seluruh IPWL, di banyak IPWL yang saya temui, ya gitu, hanya sekedar saja, sekedar gitu. Tidak ada yang apa ya, maaf cakapnya, profesionalitas apanya. Termasuk juga nanti Anda bisa tanyakan, apakah seorang pekerja sosial itu menurut Undang-Undang 14 2019, apakah ada yang sudah punya sertifikat atau hanya mengklaim diri saja? Boleh Anda tanyakan di sana. Kenapa? Karena kalau mereka tidak punya pekerja sosial yang akan dikasih Pak Eka nanti ini, bisa-bisa mereka nanti di stop bantuan dananya. Karena salah satu syarat dari Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan bagi bagi setiap lembaga kesejahteraan sosial, syaratnya karena sudah diatur oleh Undang-Undang 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial, minimal harus memiliki 1 orang pekerja sosial dan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, itu syarat ya. Oke. Nah, ini dilakukan nggak nih? Sebenarnya seperti apa? Lanjut ke perencanaan program. Di perencanaan program, Anda buka tuh, nanti ada perencanaan tuh. Kemarin juga sudah saya tugaskan tuh, cara buat rencana seperti apa, ya kan? Perencanaan yang baik, apa yang dilakukan, tujuannya apa, targetnya bagaimana. Nah, kemudian bandingkan dengan program mereka. Kalau 1 bulan buat rencana kayak gini, itu kan masuk ke tugas analisis. Kira-kira bisa nggak ya? Tujuannya kayak gini, rencananya kayak gini. Nah, inilah tugas analisis tadi. Sehingga nanti Anda bisa mengatakan, wah berat nih kalau mengembalikan perilaku di buku itu kan tujuannya mengembalikan perilaku gitu. Ya. Sementara programnya kayak gini durasinya cuma 1 bulan, kemudian ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Dari sisi waktu saja berbeda-beda. Tujuannya sama, tapi waktunya beda. Ibaratnya kan tujuannya dari Medan ke Siantar, satu sama-sama naik mobil, satu diisi 10 liter, satu diisi 5 liter, satu diisi 20 liter gitu. Kan waktunya tadi sama bensinnya. Kan sampai mana dia? Itu analisisnya gitu. Sampai dengan rencana aksi, ini apa yang akan dilakukan kelompok. Jadi ke sini membantu masing-masing kelompok gitu, merumuskan dan menentukan program. Jadi programnya ada TC. Biasanya ini untuk program yang vokasional. Biasanya maunya apa? Ada yang suka nanam cabai, bertani, ada yang suka main musik. Ya. Nanti difasilitasi ada sama lembaga, ada yang suka bengkel dan lain-lain. Makanya nanti PKL Anda lihat dari berbagai macam program, saya katakan apa? Banyaknya PPKS programnya salon, sablon, jahit, montir. Nah, jadi kalau ada yang di luar itu, kemungkinan besar itu berdasarkan adalah partisipatif apanya dari kelompoknya. Sampai buat rencana aksi, sampai implementasi. Nah, coba lihat implementasinya, apakah dilakukan tadi? Bagaimana mereka melakukannya? Dieksplor lagi. Evaluasi sampai dengan terminasi. Inilah tugasnya seorang pekerja sosial di lembaga Nabza. Oke? Jadi ada konselor yang tadi materinya disampaikan Pak Eka, ada social work. Kalau dia group work menggunakan yang ini, kalau dia case work, baik sesuaikan lagi. Ada materi case work. Dari Jastro pun ada case work. Kemudian kalau menggunakan ini saja, yang ada tokohnya, case work atau group work. Biar Anda paham dulu ada teorinya bahwa, tapi nanti ada ternyata yang yang modelnya menggunakan yang tahapan umum. Oh, yang Dimulai tahapan ini kemarin. saja. Ya ini nanti, artinya Anda kenali dulu yang ini tidak usah. Ini untuk apa saja? Informasi bahwasanya ada yang tidak menggunakan tahap penelitian, ada yang tidak menggunakan
engagement langsung kepada assessment ada gitu. Jadi nanti Anda salah, Anda bilang pula salah nanti. Kami itu kalau nggak pakai engagement salah, nggak ada kontrak salah, ada yang seperti itu gitu. Nah, terus nanti kalau Anda lihat tuh di awal tuh lihat kontraknya tuh yang kemarin saya katakan. Betul nggak di dalam kontrak tadi itu misalkan apabila meninggal selama proses pengobatan tidak akan dituntut biaya dan itu harus tangani materai. Nah itu engagement tuh yang itu kontraknya itu ada di Kesuk sebenarnya. Nah pada saat itu sebenarnya sudah berlaku Kesuk. Nah, ada kontrak sebelum mereka diterima di penerimaan awal tadi itu kalau Anda analisis Anda baca Kesuk ke atas coba ke atas Kesuk. Mulai diantarkan sama orang tuanya atau keluarganya, penandatanganan kontrak. Nah, ini sudah berlaku keso karena yang ditangani oleh apanya? Konselornya. Nah, di sini yang menjadi permasalahan tadi harusnya menangani di awal penerimaan tadi level kesoknya tadi sama orang tuanya ini menurut saya pribadi ini adalah seorang pekerja sosial gitu. Nah, tapi nanti Anda silakan lihat. Kalau tadi di bukunya si narkoba tadi kan itu semuanya tuh dibilang dia tugas konselor asesmennya. Nah, di sini ini menurutnya saya adalah punya Peksos dulu yang handle di sini ataupun dibuat dua-dua gitu. Versi pekerja sosial dan versi konselor adiksi. Tapi kenyataannya tidak. Yang berhak di penerimaan awal di lembaga rehabilitasi itu adalah seorang konselor adiksi. Nah, tapi kalau Anda lihat tuh bedah satu-satu tuh mulai dari tahap awal masuk di awal saja tadi saya sudah jelaskan bahwasanya masuknya ada yang dipaksa, ada yang secara sadar. Nah, kalau kita lihatkan teori ini, pertama tahap 1 penyadaran akan adanya masalah nih. Coba baca nih. Nah, ya kan? Bagaimana misalkan si klien tadi itu yang misalkan dia yang tadi dengan ancaman dan lain-lain, dia bisa melakukan apanya kalau tidak dilakukan penyadaran akan adanya masalah oleh seorang pekerja sosial tadi. Ini kan tidak dibahas oleh seorang konselor adiksi. Ini materinya pekerja sosial. Anda sudah bahas materi konselor adiksi, mereka nggak paham ini. Mereka tidak tahu ini. Harusnya seorang social work yang menghandle ini di awal. Ataupun kalau mau bersama-sama silakan saja nanti hasilnya digabungkan dengan hasil ASIIN-nya. Kenapa? Karena ini apa? Ego masing-masing ya, ego masing-masing profesi tentang konselor adiksi dan social work tadi gitu. Ya pekerja sosial juga nggak bisa jadi Superman kan menangani banyak hal gitu. Maka perlu spesifikasi. Saya rasa itu materinya yang untuk Anda lakukan pada saat Senin ya, kalian akan dibimbing oleh Pak Eka jam 2. Iya. Insya Allah saya hadir, dikabari saya. Kenapa, Pak? Nanti kabari saya, insya Allah hadir. Oh iya, Pak. Berarti misalnya macam Kang Ewo kan pernah ngasih ke kami itu, Pak, macam ini, Pak. Formulir kartu respon sama Yes, ASI. bawa aja. Nanti Oh, lihat di sana, apakah ada seperti itu modelnya, bisa jadi kan modelnya beda-beda, tapi isinya sama. Karena kan dikembangkan masing-masing oleh PWL. Artinya sama, apakah ada proses ini ada nggak di sana gitu, pada saat ASIIN. Kalau social work ya seperti apa gitu. Jadi buku panduan inilah menjadi pegangan Anda, panduan Anda pada saat nanti lihat ke sana, apakah betul penyalahgunaan nafzanya seperti ini, menjadi korban atau sadar sendiri. Ini yang Anda eksplor. Jadi semakin banyak Anda membaca, semakin banyak pengetahuannya, begitu nanti di lapangan, lebih gampang untuk menganalisisnya lah, mengumpulkan data dan menganalisis. Nah, khusus untuk apa tadi, maka tugasnya nanti satu video pasti, YouTube. Bagaimana apa yang Anda lakukan. Yang kedua adalah tulisan, kita mencoba jurnal, kajian, analisis kita. Oke? Membuat minimal, nanti disubmit saja, nggak ada masalah. Disubmit saja. Disubmit, tapi nanti akan kita follow up gitu. Jadi sama, luarannya kayak PKL gitu. Belajar membuat video, mau tulisan media massa, kemudian
tulisan di jurnal. Kalau anak ini sekaligus jalan mereka nggak usah lagi lah diajari yang anak PKL kan ini sama. Anak yang ambil nafza kan sedang PKL nih saat ini kan. Mereka udah tahu ini apanya prosesnya karena mereka sudah melewati mata kuliah ini dan saat ini sedang praktikum jadi sudah mendapatkan double ini. Ini yang akan kita hasilkan dalam mata kuliah ini. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan silakan. Mau diskusikan. Udah yang mau nanya, oh Oke, kalau tidak ada. iya. Pak, kalau untuk turlabnya tadi yang selain kita menganalisis, yang untuk kegiatan kita itu memberikan motivasi-motivasi gitu ya Pak tadi. Biasanya diminta, biasanya. Tapi kan karena ini, itu kan kalau kita datang sendiri. Nah, maka nanti, apa ya, kalau anak PKL biasanya, ataupun datang mata kuliah nafza yang saya ampuh, ketika kita tidak menggunakan orang dalam kayak Pak Eka misalkan, kan itu ada petugas yang malas misalkan, adalah anak yang mau PKL ataupun anak yang sedang kalian masuk dulu, kasih dulu materi gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi karena ini sudah sama Pak Eka kan kita minta tuh karena ada MOU kita minta ini mahasiswa berinteraksi langsung. Kemudian bisa melakukan analisis terhadap konselor adiksi dan penyalahguna dan sosial kesosnya, peksosnya terhadap apa yang dilakukannya gitu. Ya mudah-mudahan tidak lagi gitu, mudah-mudahan. Tapi biasanya begitu. Oke Ya Pak, makasih dipersiapkan Pak. saja. Kalau Berarti Pak, memang apa ya ah, dipersiapkan saja. berarti Pak ingin saya ulangi kembali ya biar kawan-kawan juga tahu. Berarti kita di sana nanti lebih menganalisis peran pekerja sosial di lembaga kesejahteraan nafzanya itu sendiri Pak. Terus nanti setelah itu membandingkan dengan yang ada di konselor adiksi sama pekerja sosial gitu kan Pak. Iya, maka dibuat catatannya yang tadi. Oke Pak. Tolong nanti di-share lagi kawan-kawan yang tidak hadir atau apa, jadi tidak mengingatkan juga, tidak bingung lagi gitu. Karena saya request sama Pak Eka memang mintanya kalian itu berinteraksi langsung dan bisa tahapannya menganalisis gitu. Jadi mata kuliah nabza ini tidak hanya mengetahui apa itu jenis narkoba, enggak. Ini turun ke lapangan tuh. Jadi kalau misalkan ada penyalahgunaan narkoba, ditangkap oleh pihak berwenang, masuknya itu TC, property community party lembaganya. Kalau dia dengan kesadarannya maksudnya ke NE. Nah, coba lihat di sana di lembaga. Apa yang dilakukan di sana? Muncul masalah-masalah itu. Nah, kenapa terjadi relief dan lain-lain? Nah, itu yang levelnya level analisis gitu. Nggak lagi level menjelaskan, mencari tahu, tapi bisa menganalisis sampai ke sana. Kira-kira kayak gitu. Oke Pak, terima kasih. Oke? Kawan-kawan yang lain ada yang mau nanya atau pas? Pas Tidak ada? sepertinya. Pas. Kalau sudah dimengerti, sudah dipahami, tugasnya itu kemarin sudah selesai, ada tools assessment. Eh, mesti yang untuk tools di assessment mesti ditulis Pak di buku intervensi komunitas Pak, belum selesai. Selesai. Itu menjadi Anda bawa nanti ke lapangan biar ada nanti ke lapangan itu bawa bukunya, bawa catatannya, bawa materi yang dikasih Pak Eka, bawa buku yang saya kasih, maupun soft copy. Jadi Anda ke lapangan itu betul-betul untuk melakukan pembelajaran di lapangan, menganalisisnya gitu. Jadi jangan datang ke sana nanti mau ngapain, Anda pun nggak tahu mau ngapain kan? Iya Pak. Itu jangan terjadi lagi apalagi pada saat PKL bingung mau ngapain ke sini. Nah, itulah nanti kejadian PKL kalau disuruh buat kopi, clipping koran gitu. Masa PKL anak kesos suruh buatkan kopi gitu. Suruh belikan nasi bungkus sama pegawainya gitu. Enggak, kami di sini mau praktik. Apa yang mau dia mau lakukan? Nah, itu buku PKL itu. Ini mau kami lakukan gitu. Kalau kami ke swap, ininya gini gini gini.
kalau kami grup work, ini yang kami lakukan, begini. Contohnya mana? Contohnya itu ada di tulisan, ada di video, kemudian ada di jurnal. Itu yang kami lakukan. Kami di sini tujuannya untuk project base, membuat suatu project. Jadi kalau dia semester 6, itu buat project. Sama kayak kau kemarin baru masuk di semester 1 mata kuliah Pancasila. Ya kan? Warga negara kan buat project tuh. Nah, masalahnya harusnya itu ada di semester 6, semester 7 buat project. Nah, ini semester 1 aneh kan, baru masuk kuliah suruh buat project, nggak dijelaskan projectnya. Ini dikasih tahu cuma temanya ini gitu. Nah, jadi nanti semester 7 saya kalau masih saya mengampu mata kuliah PKL, saya nggak ribet-ribet lagi nih. Saya masuk PKL, kalau mau temanya apa atau nanti sudah dibagi oleh prodi, ke lapangan yang harus kau lakukan ini step by step itu ada di buku PKL. Jadi tidak bingung lagi mau ngapain PKL, mau apa, kemudian membuat apa, buat projectnya apa, tengok bukunya. Anda mau buat apa, bagaimana caranya, itu ada langkah-langkahnya. Berarti step awalnya membuat assessment-nya. Nah, baru ditentukan project itu kan membuat dari perencanaannya. Jadi sebelum sampai tahapan PKL, Anda mempraktikkan kita di mata kuliah ini, karena kebetulan saya mengampuni nabza, kemudian di PKL, saya perkenalkan sama Anda, gini loh kalau di nabza, nanti Anda PKL, bukan artinya Anda harus ke nabza semua, tidak. Tidak. Jadi kalau mau di nabza, kira-kira kayak gini, ini kebetulan saja. Kebetulan saya yang mengampu mata kuliah ini. Tapi kalau misalkan yang lain, ya silakan saja di materi ataupun dosen yang lain, metodenya tetap sama. Jadi, casework, group work, CUCD. Dan itu semua yang diajarkan di universitas-universitas di Indonesia, yang tergabung dalam asosiasi KESOS ya, sama. Yang beda kan yang menyampaikan gitu, materinya sama. Maka kualitasnya pasti sama. Tapi kalau tidak pernah dilatih, ini nanti yang akan yang kalah saing Anda gitu. Dan percayalah, ini untuk nabza ya, 10, 5, 10 tahun yang akan datang pun dia masih menjadi isu yang seksi. Apa buktinya? Sumatera Utara 3 tahun berturut-turut 2023, 22, 21 itu ranking 1 se-Indonesia penyalahguna nafza. Ranking 1 loh. Artinya masalahnya masih banyak gitu. Peluang kerjanya lebih besar. Kalau Anda mau buat project pun lebih besar. Saya bukan tapi ini membuka cakrawala berpikir Anda, kira-kira nanti Anda mau nyusun skripsi atau PKL, saran saya ambil yang saya sudah share itu kan, profesi pekerja sosial kemarin. Yang mana tuh Pak? Yang dari Permendikbud, ada nggak saya share? Belum ada share, cuman Bapak singgung aja. Nah, saya share ini ya, biar nanti bukan artinya bidang lain itu tidak menarik. Cuman kalau kita berpatokan dengan, kan ada patokannya tuh ya. Artinya ya pakai yang punya Kemensos. Kenapa? Karena kementeriannya Kementerian Sosial tuh. Sama Permendikbud gitu. Saya buka ya, bentar. Ini satu. Ya, karena kalian itu profesi nih. Jadi kalau berbicara profesi yang diatur oleh Permendikbud sama untuk Kesos, coba saya share. Nah, makanya Anda ambil bidang-bidang nih misalkan. Nah, ini Permendikbud nomor berapa nih? Cari aja di tahun 2022, nomor 163 EKPT 2022 nih. Nanti cari Oke. di halaman 36 nanti nih. Ini profesi pekerja sosial nih. Jadi sebelumnya dia Kesos ini maksudnya rumpun ilmunya itu nanti di Sosial. Permendikbud nomor bukan yang ini. Ini dulu saya bukakan. Jadi kalau mau fokus di sini 6 ini. Anak, difabel, bencana, kemiskinan, medis sama penanganan narkoba.
ini sudah diatur tentang dari Permendikbud ini untuk spesialisasi. Artinya kalau sudah diatur mereka, status Anda sama nih sama kayak spesialis dokter ini gitu. Maka mulai Anda arahkan ke sini. Anda mau praktikum, mau praktik PKL, ataupun mau MBK, ambil MBK, ini kemudian skripsinya mulai mengarah yang ke tema-tema besar tentang ini. Contoh, kalau nanti Anda yang ada di skripsi tentang narkoba, kemudian ada rejeksi atau apa, dia sekarang sudah honor di sana, di lokal gitu. Artinya ketika Anda menguasai ini ataupun spesifikasi Anda mau ini, Anda sudah memiliki basic yang kuat nanti untuk menjadi social work di bidang ini gitu. Jadi saya sarankan pakai yang ini, bukan pakai ini. Pilih ini acuan, jadi ada acuannya. Selama dia ada referensinya, is okay gitu. Contoh misalkan kan tentang PSK kan ada. Nah, itu ada anak jalanan, balita terlantar, dan lain disabilitas, semua yang disabilitas, kebencanaan ini. Ya. Kemudian misalkan kayak CAT, ada terpencil kan nggak ada dibahas di sini. Ya. Kemudian apa lagi? Apa yang dari PPKS 26 itu? Banyak kan, lansia tidak ada. Nah, Anak berlawan dengan hukum, Pak. masuk di situ, ya. Pokoknya anak itu semua, apakah anak difabel, anak jalanan, anak bermasalah dengan hukum, selama dia kategorinya anak, masuklah pelayanan anak. Dia bertanya ke sana. Difabel, apakah yang semua difabel? Semua tuna-tuna tadi itu masuk ke sini. Kebencanaan, semua jenis bencana. Banjir, longsor, apa masuknya ke sini. Maka kalau di Kemensos ada apa istilah mereka dirjen itu Tagana, tanggap bencana. Alumni kita banyak di sana nih Kemensos nih. Ada 6 orang di sana. Anak 27, 12. Waktu kita kemarin, mereka menyarankan bahwasanya kalau ada dibuat di waktu kita alumni gathering kemarin Desember di Jakarta, mereka sarankan tuh kita nggak ada materi waktu kuliah tentang bencana katanya. Sementara di Kemensos saat ini itu yang paling banyak apanya, dan ini diarahkan mereka ke sana. Gitu. Maka ke depan nanti di revisi kurikulum lagi, ini yang akan kita masukkan tentang kebencanaan. Gitu. Kan nggak mungkin anak Kesos melakukan peran Basarnas misalkan kan nyelam dia. Kan ini yang sering salah-salah tafsir gitu. Jadi ketika dia di bencanaan dia menjadi Basarnas, ya nggak semuanya bisa gitu. Apa yang dilakukan oleh social work di sana gitu. Nah, itu nanti banyak. Kemudian kemiskinan, medis dan sama yang medis nih, ini baru nih. Jadi kebencanaan, medis dan narkoba, kalau saya melihatnya kebencanaan baru, medis baru, tapi narkoba ini sudah lama dan masih akan eksis. Anak lama, tapi isunya stuck gitu. Tidak terlalu tidak terlalu heboh seperti narkoba karena dia masalahnya stuck, anak jalanan ya gitu-gitu aja. Kemudian anak bermasalah hukum tidak banyak gitu, tidak menjadi isu nasional, gitu kan. Yang naik sedikit dia pada saat penghargaan kota anak, KLA, kota layak anak gitu. Barulah berbondong-bondong kabupaten kota mempersiapkan infrastruktur, kemudian program untuk anak, termasuk anak difabel. Nah, dia disabilitas stuck juga gitu. Tidak terlalu heboh dia. Ya, hebohnya nanti kan misalkan terjadi isu HAM, hak asasi yang tidak setara, fasilitas infrastruktur misalkan untuk pengguna kursi roda difabel, akses difabel misalkan untuk bekerja formal di kantor layaknya orang yang tidak difabel. Kemiskinannya sudah lama dan sampai sekarang masih banyak yang miskin, termasuk saya miskin gitu kan. Artinya masalahnya sudah lama dan gitu-gitu aja, tidak ada yang sampai wow gitu. Tapi Nabza dia sudah lama dan masih eksis dan kedepannya masih akan tetap menjadi primadona, bukan
apa ya? Jadi kan kita seolah-olah kalau ada masalah atau bencana kita senang gitu, bukan gitu. Karena banyak kerjaan anak kesosnya. Bukan, artinya ya ini kita berbicara pasar kerja kita. Jadi saran saya, Anda sudah mulai bisa yang semester 6 MPKL utama untuk kedepannya udah nyusun skripsi, kalian semester 4, nah mulailah di sini fokuskan. Nah, jadi mau ngambil yang apa, tema-temanya udah tergambar nih. Aku nanti apa PKL aku ini, temaku ini, skripsi aku tentang ini, biar sekaligus jalan. Aku memperdalam nyari pekerja sosial aku di bidang ini, gitu. Karena setelah tahun ini akan ada profesi dibuka. Pasti, karena sudah 2019 amanat undang-undang itu, 19, 20, 21, 23, 24. 5 tahun, harus ada profesi. Nggak laku lagi kau nanti, hanya tamatan sarjana kesos. Kenapa? Harus ambil profesi. Gitu. Contohnya, perawat, escape, belakangnya nurse, ya kan? Escape titik nurse, gitu. Nah, profesi apoteker, sarjana farmasi, APT belakangnya. Nah, itu profesi atau vokasinya. Tapi yang pasti kalau apa dia tidak lari dari sini. Profesi yang dibuka. Karena ini gelarnya udah diatur dia nih. Nih di ujungnya nih, ya kelihatan nih. Tabel yang ini ada gelarnya nih. Kemarin yang Bapak singgung tuh ada gelar-gelarnya. Ya ini dia di ujung tabel sebelum ujungnya. Kita potong. Tapi saya tengok cutting, Pak, banyak orang itu banyak apa kemarin saya ngadiri apa sempro mereka itu banyak kota ramah anak gitu, Pak, tentang bahas-bahas kota-kota di Sumut gitu lah, Pak. Ya, maka masuk kategori pelayanan anak. Itu oke, nggak ada masalah. Jadi mulailah dibuat apa roadmap-nya, peta jalannya kira-kira. Nih, tapi saya bukan apa ya mencepelekan yang anak, tidak gitu. Menurut saya pribadi, analisis saya, bencana medis sama narkoba ini yang masih akan menjadi highlight. Tapi di antara tiga tadi, narkoba ini tetap akan menjadi bintangnya gitu. Karena apa? Kasusnya banyak. Isu nasional dan isu internasional. Oke, Oke, saya rasa itu. Kalau sudah ada mau ditanyakan, kita akhiri Berarti kami, perkuliahan kita. Pak, di semester 6 sempro gitu lah ya, Pak? Atau gimana? Sempro itu semester 7, kalau Oh, salah. semester 7 ya? Sorry. Sorry. Semester 6 itu PKL. PKL-nya kan sekarang, kalau kalian itu kakak ini, MBKM itu cuma 1 kali. Semester 7 itu yang lama itu PKL 2, Sempro, dan Skripsi. Hmm. Semester 7, kalau dia tidak berubah, tetap di semester 6. Sorry, enggak, 6 nggak bisa. 6 itu masih mata kuliah. Tapi 6 itu masih mata saya kuliah tengok plus cutting orang itu PKM. nggak 20 SKS, Pak. Kenapa? Orang itu nggak 20 SKS, mesti kurang ya, semester 6 ya. Temu berapa? 21? Oh iya, Stambuk 21. 2. Kak siapa tuh? Kak Esika. Kalau nengok buku panduan, di situ ada saya kirim tuh. Di buku PKL kan ada mata kuliah tuh. Kau tengok aja situ. Iya, Pak. Kau tengok di situ. Buku PKL itu untuk mata kuliah KKNI atau MBK, MBKM. MBKM, Pak. Itulah kau tengok di situ. Ada berapa dia di situ? Saya nggak hafal. Kalau saya nggak salah, dia itu semester 6, semester 7. Kalau dia syaratnya tetap 140 SKS. Artinya kalau kau tidak mencapai 110 SKS, kau tidak bisa mengajukan judul untuk seminar proposal. Itu di mana ditengok di peraturan akademik. Tengok peraturan akademik. Apa syarat mengajukan proposal penelitian? Anda harus lulus 110 SKS. Lulus ya. Sudah mengambil dan lulus. Baru bisa untuk proposal. Artinya kalau Anda bisa proposal kemudian PKL sekaligus berbarengan, kemudian bisa lagi menyelesaikan skripsi, why not? Kenapa tidak? Tapi kan menjadi pertanyaan, kapan kau nulis skripsi, kapan kau nulis bimbingan, kapan kau PKL gitu kan? Nggak logika gitu. Kau PKL yang tadi mana, kau bimbingan skripsi, kalaupun itu bisa kau lakukan, pasti salah satu ada yang tidak kau jalankan dengan maksimal. Kapan kau nulis skripsinya? Kau rupanya Superman bisa membelah diri. Enggak. Itu pertanyaannya. Tapi kalau memang Superman ya silahkan saja.
Bisa nggak mengapakannya, membagi waktu dan lain-lainnya. Saya rasa sampai seminar hasil paling maksimal, sempro seminar hasil paling maksimal. Tapi kalau ujian meja hijau, itu enggak. Itu pun sudah pengalaman saya sudah sudah dipaksa-paksa untuk tanda tangan. Jadi artinya ini pelajaran untuk kalian. Ketika dibilang doping, ini belum matang skripsi ini belum duduk. Jangan kau paksa-paksa. Kenapa? Nanti malu sendiri. Malunya itu ya kalau Anda punya malu, artinya banyak sekali yang karena ke temannya udah sempro, udah semhas, dia belum di ACC, dipaksanya dopingnya untuk tanda tangan dengan alasan nanti bayar uang kuliah dan iya. Dosen itu pun tahu dan punya anak juga, dia nyekolahkan anaknya, berat bayar uang kuliah, uang sekolah. Tapi kalau memang belum matang skripsinya itu, nah, dipaksa, kau paksa ditantangani yang itu. Nah, tapi resiko tanggung masing-masing lah. Itu pun kalau masih punya malu. Ya itu nanti bicara apanya teknisnya. Ada lagi? Tidak ada? Sampai ketemu hari Senin sama Pak Eka di ruangan. Kita akan ke lapangan sama nanti kasih arahan dari Pak Eka ya biar jangan ada miskomunikasi sama di lembaga. Saya rasa cukup ke Oke. materinya. Nanti setelah turun lapangan kita monitoring lagi sambil membahas progres. Jadi ada 2 pertemuan lagi atau 2 minggu lagi waktu normal. Nanti kasih saya utang berapa kali lagi berarti? Ini hari ini kan yang keempat Pak, berarti 5, 6, kita masih ada 3 lagi Pak. 3 lagi. Ntar, Saya maksud udah berapa kali? ntar saya buka kalender saya dulu Pak. Ntar Pak. Bulan Mei, Pak Fajar masuk 1, 2. Oh ini masih 3 Pak, masih 3 berarti. Masih berapa? 3. 3 Pak, 3. Berarti masih ada 4 pertemuan lagi Pak. 2 kali lagi utang saya berarti. Ya 2 kali utang lagi. Oke, nanti sambil berjalan dibuat aja kelas gantinya pakai Zoom sambil kita memonitoring hasil sama sharing pengalaman ketika turun lapangan. Cukup ya? Cukup Pak. Ada lagi tidak ada? Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini Liv. Terima kasih. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.